Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ini kita akan mengenai bilangan pecahan. Nah, untuk bilangan pecahan, kita akan mempelajari mengenai pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Kita juga akan mempelajari mengenai operasi hitung pecahan, berupa penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, serta pembagian. Nah, kita mulai pembelajarannya, J. Untuk pengertian pecahan, yaitu bilangan yang terdiri dari pembilang dari bilangan-bilangan bulat dan penyebut dari bilangan-bilangan asli. Bilangan pecahan digunakan untuk memudahkan proses aritmatika sehingga tidak menghasilkan angka yang terlalu besar namun tetap memiliki nilai yang sama. Bilangan pecahan ditulis dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat. B bukan faktor dari A dan B tidak sama dengan 0. Nah, untuk A per B, A ini disebut pembilang. Sedangkan yang B ini disebut penyebut. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis bilangan pecahan. Tadi kan Ibu bilang kalau pecahan itu terdiri dari pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Nah, untuk yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut yang mana angka pembilang nilainya lebih kecil daripada nilai angka penyebutnya. Contoh, 1/4. 1 tadi apa? Pembilang dan 4 tadi penyebut. Nah, 1/4. Next. Nah, selanjutnya itu bilangan pecahan campuran, di mana bilangan pecahan yang terdiri dari bagian bilangan bulat dan pecahan murni. Nah, contoh, ini kan ada 2, 5/8. 2 itu termasuk bilangan bulat dan 5/8 itu pecahan murni. Nah, untuk menjawab 5/8 itu dengan cara ini kan penyebut, 8 kan penyebut. Nah, 8 ini dikalikan terlebih dahulu di bilangan bulatnya, yaitu 2. Kemudian baru ditambahkan di pembilang, yaitu 5. Jadi, 8 dikalikan 2 itu 16. 16 ditambah 5, yaitu 21. Maka hasil dari 2, 5/8, yaitu 21/8. Nah, untuk latihan, ini ada 2 soal, sama caranya, yaitu 2 dikalikan 3 ditambah 2. 2 kali 3, 6 ditambah 2, yaitu 8. Jadi, hasil dari 2/3, yaitu 8/3. Nah, untuk yang nomor 2, latihan 2 juga sama caranya dan didapatkan nilai 27/4. Nah, kita masuk ke bilangan pecahan desimal, yaitu bilangan pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Nah, gini, desimal itu diumpamakan dengan koma, tanda koma seperti ini. Apabila semisal ada 1/10, maka 0,1 angka di belakang koma. Nah, ini contohnya kan 7/10. Nah, kalau 10 itu berarti ada 1 angka di belakang koma, maka 0,7. 1 angka kan ini 7, karena ini pembilangnya kan 7, maka ditulisnya 7. Kemudian yang 100 ini. Nah, kalau 100 itu maka ada 2 angka di belakang koma. Nih, di belakang koma, yaitu
38 karena di sini pembilangnya 38. Kemudian kalau 1000, nah 1000 itu berarti ada 3 angka di belakang koma. Nah, ini kan pembilangnya 144, maka yang ada di belakang koma yaitu 144. Atau bisa kita menggunakan cara yaitu misal 7 kan 7 per 10, maka di sini 7, di sini 10. Nah, 7 dibagi 10 kan tidak bisa, maka dikali 7 kali berapa yang mungkin bisa dibagi 10, yaitu dikali 10, maka 70. Nah, 70, maka di sini ada nolnya. 0, nah, 10 kali berapa hasilnya 70? Dikali 7 kan, maka 7. Jadi 70 dikurangi 70 sama dengan 0. Nah, berarti 7 dibagi 10, 0,7. Untuk selanjutnya yaitu bilangan pecahan persen. Pecahan yang penyebutnya bernilai 100 dan dinyatakan dalam lambang persen ini. Nah, ini tuh lambang ini tuh dibacanya persen, J. Contoh, 6 per 100, kan ini penyebutnya 100, maka hasilnya akan 6%. 15 per 100, maka hasilnya 15%. Dan seterusnya. Untuk yang kedua yaitu mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa diubah menjadi pecahan desimal. Yaitu yang cara pertama yaitu membagi bilangan dengan penyebut. Ini 1 per 4 kan jadikan pembilangnya kan 1, penyebutnya 4. Berarti ini nolnya ditutup dulu ya. Berarti kan 1 per 4. 1 dibagi 4 kan nggak bisa, maka dikalikan 10. Berarti nolnya di sini ditambah 0, nah 4 kali berapa hasilnya? 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 10? Yaitu kan 2, maka ditulis di sini 2, di sini 8, sisanya 20. Nah, sisanya 2. 2 dibagi 4 kan nggak bisa, berarti pinjam lagi 0. Nah, 4 dikali berapa yang hasilnya 20, yaitu 5. Berarti 5 dikali 4 kan 20, 20 dikurangi 20, 0, berarti hasilnya 0,25. Untuk 1 per 3 juga sama, yaitu 1, cara pistolnya 1 dibagi 3, yaitu 1 kan nggak bisa, berarti pinjem 10, berarti 0. Di depannya dikasih 0, 9 itu dapatnya dari 3 kali berapa yang mendekati 10, yaitu dikali 3 kan, berarti ditulis di sini 3, di sini 9. Nah, 10 dikurangi 9 kan 1, berarti ditulis lagi 10. Nah, yaitu ditulis 10, kemudian 3 kali berapa lagi yang mendekati 10, yaitu 9 sampai seterusnya. Jadi hasilnya 0,333. Jadi bisa ditulis 0,33. Kemudian yang ini 1, 2 per 3, maka diubah dulu menjadi pecahan biasa dulu, yaitu 3 dikali 1 berapa? 3. 3 kali ditambah 2 berapa? 5. Berarti kan 5 per 3. 5 per 3 diubah menjadi desimal. Nah, ini seperti yang Ibu Ibu jabarkan di samping ini. Kemudian, next selanjutnya mengubah yang cara kedua itu bisa mengubah penyebut menjadi 10, 100 atau 1000 dengan cara kan ini dikalikan
Nih, 5 kali berapa yang hasilnya 10? Kan kali 2, maka kalau bawahnya dikalikan 2, maka atasnya juga harus dikalikan 2. Berarti 5 kali 2 kan 10, berarti atasnya juga dikalikan 2. 2 kali 2, 4. 4 per 10. Berarti gimana? Kalau ada puluhan, maka kita harus apa itu namanya? Kalau ada 4 per 10, maka kan penyebutnya ini puluhan, maka di belakang koma, maka ada satu angka yaitu 4, berarti langsung aja tulis 0,4. Kemudian yang 3 per 8. Nah, 8 kali berapa yang hasilnya bisa kelipatan 10, 100, dan 1000 ini berapa ya? Maka dikalikan 1000. Bisanya 8 dikali berapa hasilnya 1000, yaitu ini. Nah, ini ada soal contoh yang kedua, yaitu 3 per 8. 3 per 8 dikalikan berapa yang kira-kira 8 ini bisa menghasilkan antara 10, 100, dan 1000. Nah, untuk 8 sendiri itu bisa dikalikan 125, maka hasilnya akan 1000. Nah, karena penyebutnya itu dikalikan 125, maka pembilangnya atau atasnya itu juga harus dikalikan 125. Dan didapatkan yaitu 375 per 1000. Nah, ini kan 1000. Kalau 1000, maka di belakang koma itu ada 3 angka, yaitu angka dari penyebutnya sendiri, 375. Contoh yang lain, semisal ada, nih, semisal ini contoh biasa ya, pecahan biasa, yaitu 2 per 100, langsung aja 100. Nah, 2 per 100 itu berapa? Diubah menjadi desimal itu berapa? Karena ini 100, maka ada 2 angka di belakang koma. Nah, karena di sini pembilangnya itu hanya 2, 2 itu merupakan satuan, maka ditulisnya 0,02. Nih, karena kalau di sini dianggapnya puluhan. Kalau kamu tulis di sini, 2-nya di sini, terus baru 0, maka ini disebutnya 2,0. 0,20. Ini salah ya, karena 2 ini di sini satuan, bukan puluhan, maka 2-nya itu harus di bagian satuan, yaitu di sebelah sini. Yang ini salah. Nah, jawabannya yang benar 0,02. Oke, untuk selanjutnya, yaitu pecahan desimal ke pecahan biasa, yaitu mengubah menjadi bentuk per 10, per 100, atau per 1000, dan seterusnya. Kemudian pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama atau disederhanakan. Contoh, ini 0,25. 0,25 itu kan di belakang koma ada 2 angka, kan? 2 angka. Kalau ada 2 angka berarti pembilangnya itu penyebutnya itu termasuk ratusan, gitu. Kalau tadi satu angka di belakang koma, maka itu puluhan. Kalau ada 3 angka di belakang koma, maka itu ribuan. Nah, karena ini ada 2 angka di belakang koma, yaitu 2 sama 5, maka ini disebut ratusan. Berarti menggunakan kalau diubah ke pecahan biasa, yaitu 25
per 100. 25 per 100 disederhanakan. Jadi 25 di 100 dibagi 25 bisa enggak? Bisa, yaitu menghasilkan 4. Nah, 25-nya juga dibagi 25, hasilnya 1. Jadi sederhananya itu 1 per 4. Paham? Coba, 100 dibagi 25, hasilnya akan menghasilkan 4. 4 ini, 25 dibagi 25, hasilnya 1. Kemudian ini, kalau 0,125, maka ini 125 dibagi berapa? Ya, ribuan, karena di belakang koma ada 3 angka, maka 125 dibagi 1000. Nah, 125 dibagi 1000 itu bisa disederhanakan dengan cara, nih, 1000 dibagi 125 bisa enggak? Bisa. Dapat menghasilkan nilai 8. Nah, 125 juga dibagi dengan 125, hasilnya 1. Berarti 1 per 8. Nih, seperti itu belakang 1,32. Nah, kalau ada 2 di belakang angka, maka ini penyebutnya berapa? Ya, 100. Jadi, 132 dibagi 100. Nah, untuk cara yang ini, bawah dibagi berapa? Yang atas sama bawah itu pembagiannya harus sama ya. Nih, kayak ini Ibu jelaskan aja. Ibu tulis aja. Nih, 132, 132. Nah, 132 per 100. Nah, 100 sama 132 dibagi berapa yang dari kedua ini bisa dibagikan? Dibagi 2 bisa, dibagi 4 lebih cepat ya. Kalau dibagi 4, maka hasilnya nih, 132 dibagi 4. Sama-sama dibagi 4 ya, ini atas dibagi 4, bawah juga harus dibagi 4. Nah, 132 dibagi 4 hasilnya 33 dan 100 dibagi 4 hasilnya 25. Ini juga tadi biar jelas 25 per 100. Nah, 100 kan bisa dibagi 25. 25 juga bisa dibagi 25, maka langsung aja 25 dibagi 25. 100 juga dibagi 25. 25. Nah, ini hasilnya maka 1 per 4 ini hasil ini. Next, selanjutnya. Nah, untuk pecahan biasa ke pecahan persen. Mengubah penyebut menjadi 100 karena persen merupakan per 100. Contoh, ini kan 1 per 2. 1 per 2. Agar bisa menjadi persen, maka harus dikalikan berapa 2 biar jadi 100. Penyebut biar jadi 100, yaitu dikalikan 50. Jadi, atas penyebut dikalikan 50, pembilang juga harus dikalikan 50. Penyebutnya kan tadi 2 kali 50 hasilnya 100. Nah, pembilangnya itu juga harus dikalikan dengan 50, yaitu 1 dikalikan 50, 50. 50 per 100, kalau diubah ke persen, maka hasilnya 50%. Nih, untuk 1 per 8, maka 8 dikalikan berapa agar dia bisa jadi 100? Yaitu dikalikan 12,5. Kan penyebut kan dikalikan 12,5.
bawah ini dikalikan 12,5. Maka pembilang juga harus dikalikan 12,5. 1 dikalikan 12,5 menghasilkan 12,5. 8 dikalikan 12,5 hasilnya 100. Jadi 12,5 per 100 itu kalau dijadikan persen yaitu 12,5%. Nah, untuk pecahan persen diubah menjadi pecahan biasa. Yaitu yang pertama mengubah persen menjadi pecahan per 100. Kedua, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan pembagi terbesar. Contoh, ini 45 per 100. 45 per 100 sih sama aja kan 45 per 100. 45% itu sama aja dengan 45 per 100. Nah, dibagi berapa? Atas sama bawah itu dibagi berapa yang sama? Kan ini harus 45 per 100. Nah, ini 45 itu dibagi berapa? Dan 100 itu dibagi 45 dan 100 ini keduanya itu di sama. Nah, ini 45 per 100 sama dengan 45 per 40. Ini contohnya yaitu 45% sama dengan kan 45% kan sama dengan 45 per 100. Nah, 45 dan 100 ini dibagi dengan 5. Nah, 45 dibagi 5 kan bisa, 100 dibagi 5 kan bisa. Agar bisa jadi pecahan yang itu loh, pecahan yang lebih hasilnya lebih simpel. Nah, itu 45 bagi 5 yaitu 9, 100 dibagi 5 yaitu 20. Maka hasilnya 45% yaitu 9 per 20. Nah, untuk 76% itu sama aja dengan 76 per 100. Nah, 76 dan 100 itu sama-sama bisa dibagi berapa? Nah, bisa dibagi 4. Maka 76 dibagi 4 itu hasilnya 19 dan 100 ini lah. Contohnya itu 45%. 45% kan itu sama aja dengan 45 per 100. 45 sama 100 itu sama-sama bisa dibagi berapa? Nah, kan bisa dibagi 5, maka 45 dibagi 5 itu 9, dan 100 dibagi 5 itu 20, maka 45% kalau diubah menjadi pecahan biasa, yaitu menghasilkan 9 per 20. Untuk yang kedua, yaitu 76 per 76%, kalau 76% maka 70 per 100. Nah, 76 sama 100 itu keduanya bisa dibagi dengan bilangan bulat berapa? Nah, kan bisa dibagi dengan bilangan bulat 2 bisa, 4 bisa. 2 dan 4 kan bisa, tapi agar lebih cepat dan lebih besar antara 2 dan 4 kan lebih besar 2. Maka paling besar kan 4, maka keduanya itu harus dibagi 4, yaitu 76 dibagi 4 hasilnya 19, 100 dibagi 4 itu hasilnya 25. Nah, materi selanjutnya itu mengurutkan pecahan. Jika penyebut sama besar, bisa diurutkan seperti bilangan cacah. Contoh, ini kan ada 1 per 3, 5 per 3, 8 per 3, 2, 4 per 3, 1, 2 per 3. Nah, ini kan 2 sama 1 kan harus dipecah dulu, dibuat pecahan dulu. Nah, maka untuk dibuat pecahan,
Jadi kan 2 dikali 6 kan jadi 2 kali 6. 2 kali 3 kan 6 per 3. Berarti diubah 6 per 3. Kemudian 1. Kalau 1 diubah ke pecahan, berarti dibuat per 3, maka satunya harus dikalikan dengan 3. Maka 3 per 3 seperti ini. 6-nya kan diubah menjadi per 3, maka 6. 2-nya kan diubah menjadi per 3, maka dikalikan dengan 3, hasilnya 6. 1 diubah menjadi per 3 sama dengan maka 1 kali 3, 3 per 3. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan dari yang terkecil, yaitu 1 per 3, 2 per 3, 3 per 3, 4 per 3, 5 per 3, 6 per 3, 8 per 3. Jadi urutannya seperti itu. Untuk jika jenis yang kedua, yaitu jika jenis pecahan tidak sama, maka diubah ke salah satu jenis yang sama. Setelah penyebut sama dan sejenis tinggal diurutkan. Ini contohnya, di sini kan ada desimal, pecahan, persen, sama pecahan juga. Nah, ini kita ubah menjadi desimal aja ya. Maka 1 per 4, jika diubah menjadi desimal, bisa menggunakan cara pistol tadi. Ya, atau cara yang kedua, yaitu dikalikan berapa yang nanti hasilnya bisa puluhan, ratusan, atau ribuan, yaitu maka hasilnya nanti 1 per 4 itu 0,25, sedangkan 35% kalau dijadikan desimal kan sama aja 0,35, karena 35 per 100, jadi 0,35. Untuk 3 per 8 itu juga bisa menggunakan cara pistol, diperoleh 0,375. Nah, untuk mengurutkannya berarti dari yang terkecil. Ya, yang terkecil berapa? Nah, terkecil kan 0,25, kemudian selanjutnya 0,3, kemudian 0,35, dan yang terakhir itu 0,375. Gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu operasi hitung pecahan. Yang pertama yaitu penjumlahan. Nah, 2 per 4 ditambah 1 per 4. Nah, ini kan kalau penjumlahan itu harus penyebutnya itu harus sama. Kalau yang sisi kanan itu sisi kiri itu 4, maka sisi kanan juga harus 4. Nih, yang penyebut ini loh, bawahnya itu harus sama, maka baru bisa dijumlahkan. Nah, ini kan sudah sama, maka 2 ditambah 1 hasilnya 3 per 4. Nah, 3 per 4. Nah, ini juga bisa sih pakai tabel kayak gini. Maka kan ini tadi penyebutnya 4, maka bikin kotak-kotaknya 4 ditambah, terus diakhir. Karena pembilangnya 2, maka yang diakhir juga 2. Kemudian ini 1 per 4 juga sama. Ini dibuat 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Kemudian karena pembilangnya 1, nah ini harus di hasilnya beda. Kan tadi ini sudah bawah, maka ini harus di hasilnya harus di atasnya, yaitu di sini. Jadi hasilnya kotaknya ini 1, 2, 3. 3 yang dihasilkan 3 disebut pembilang. Kemudian penyebutnya ada 1, 2, 3, 4. Jumlah keseluruhan kotak yaitu 4. Jadi 3 per 4. Nih, rumusnya yaitu A per C ditambah B per C sama dengan A ditambah B per C. Nih, penyebutnya harus sama ya, baru bisa ditambahkan. Yang B ini 14 per 13 ditambah 2 per 13. Ini kan penyebutnya sudah sama-sama 13. Langsung aja ditambahkan. 4 tambah 2 yaitu 6. 6 per 13. Ini bila penyebutnya tidak sama. Nah,
Nih, untuk penjumlahan dengan penyebut tidak sama, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Nih, kan tadi penyebutnya rumusnya itu A per C ditambah B per D sama dengan A dikalikan D, ini D, per C dikalikan D ditambah B kali C, di sini C, per D kali C. Tadi kan 5 per 7 ditambah 2 per 3 sama dengan. Nah, ini kan penyebutnya nggak sama, maka harus disamakan dulu dengan cara 7 dikalikan 3 dan atasnya 5 dikalikan 3. Karena bawahnya kan dikalikan 3, maka atasnya pembilangnya juga harus dikalikan 3. Nah, ditambah 2 dikalikan 7. Nah, 7 kan ini. Nah, rumusnya ini lihat. D dikalikan C. Nih, 3 kalikan 7. Nih, D-nya kan 3, C-nya kan 7. Berarti 3 dikalikan 7, atasnya juga sama, B kali C. 2 dikalikan 7. Sama dengan 15 per 21 ditambah 14 per 21. Kan ini penyebutnya udah sama-sama 21. Nah, baru bisa dijumlahkan, yaitu hasilnya 29 per 21. Yuk, selanjutnya pengurangan. Ya, pengurangan itu juga sama, yaitu harus penyebutnya itu harus sama, baru bisa dikurangi. Karena yang A ini penyebutnya sama, yaitu 4, maka langsung aja 2 dikurangi 1, yaitu 1 per 4. 1 per 4. Nah, nih untuk rumusnya bisa dilihat sendiri ya. Penyebutnya harus sama, berarti A per C dikurangi B per C sama dengan A min B per C. Nih, juga ini kan penyebutnya sama-sama 13. Langsung aja, 4 dikurangi 2 yaitu 2. Berarti 2 per 13. Nah, gimana kalau penyebutnya tidak sama? Ya sama kayak tadi penjumlahan, harus disamakan terlebih dahulu. Nih, caranya juga sama. A per C dikurangi B per D sama dengan A kali D per C kali D dikurangi B kali C per D kali C. Tadi kan harus disamakan terlebih dahulu. Ini soalnya 5 per 2 dikurangi 5 per 7 dikurangi 2 per 3 sama dengan 5. A-nya kan tadi 5 dikalikan D, D-nya kan 3, dikalikan 3 per 7, C-nya kan 7, D-nya itu kan 3, berarti 7 kali 3. Nah, harus ingat ya, kalau penyebutnya dikalikan dengan 3, maka atasnya pembilangnya juga harus dikalikan dengan 3. Dikurangi, nih B-nya kan tadi 2, dikalikan C-nya 7, 2 kali 7, D-nya kan 3, dikalikan C-nya 7, 3 kali 7. Berarti 15 per 21 ini dikurangi 14 per 21. Karena ini sudah 21, penyebutnya udah sama, baru bisa dikurangi. 15 dikurangi 14 sama dengan 1, 21, ya 21, berarti 1 per 21. Yang ketiga yaitu perkalian. Penyebut dikalikan dengan penyebut, pembilang dikalikan dengan pembilang. Nih, penyebut dikalikan penyebut, pembilang dikalikan pembilang. Penyebut kan C sama D, berarti C dikalikan D, pembilang juga A dikalikan B. Nih contohnya, 5 per 7 dikalikan 2 per 3. Nah, ini pembilangnya berapa? Nah, pembilangnya itu kan
5 sama 2, maka pembilangnya harus dikalikan. Pembilang dikalikan pembilang, yaitu 5 dikalikan 2, hasilnya 10. Penyebut juga dikalikan penyebut, yaitu 7 dikalikan 3, hasilnya 21. Jadi 5/7 dikali 2/3, yaitu 10/21. Kemudian yang kedua yaitu, nih, 4/8 dikali 3/6, maka pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. 4 kali 3, 12, 8 kali 6, 48. Jadi hasilnya 12/48. Untuk pembagian itu bilangan pecahan yang dilakukan dengan perkalian bilangan pecahan tetapi dengan posisi pembilang dan penyebut dibalik. Nih, rumusnya A per C dibagi B per D sama dengan A per C dikali, kan tadi nih pembilangnya itu kan B, kemudian penyebutnya kan D. Nah, ini dibalik. Jadi B-nya itu dijadikan penyebut dan D-nya itu dijadikan pembilang. Baru dibalik, baru dikalikan. Nah, dikali D per B, jadi A kali D per C kali B. Contoh, nih 5/7 dibagi 2/3 sama dengan 5/7 dikali, ini dibalik, penyebutnya dijadikan di pembilang dan pembilangnya jadi penyebut, jadi 3/2. 5 kali 3 hasilnya 15, 7 kali 2 hasilnya 14. Jadi hasilnya 5/7 bagi 2/3 hasilnya 15/14. Yang nomor 2 juga, contoh 2 juga sama. 4/8 dibagi 3/5 ya, diubah di perkalian kan, berarti 4/8 dikali 5/3 hasilnya 4 kali 5 20, kemudian 8 kali 3 hasilnya 24. Untuk materinya udah Ibu sampaikan mengenai bilangan pecahan, yaitu ada pecahan biasa, campuran, desimal, persen. Kita juga udah mempelajari mengenai cara mengurutkan pecahan itu gimana. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai cara menjumlah, membagi, mengali, dan mengurangi pecahan. Nah, untuk hari ini cukup itu dulu yang bisa Ibu sampaikan mengenai pecahan, operasi bilangan pecahan. Bila nanti masih ada yang masih bingung, masih kesusahan, apa masih kesulitan dalam memahami, bisa langsung menghubungi Ibu dengan cara japri atau melalui WA, WhatsApp, atau bisa datang ke rumah Ibu. Masih ingat tahu rumahnya Ibu di mana? Nah, untuk hari ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti diharapkan untuk dikerjakan tugasnya, dimohon untuk dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat itu hari Minggu. Hari Minggu semuanya. Minggu. Nah, untuk kelas G karena kalian pembelajarannya hari Sabtu, maka kalian bisa paling lambat itu hari Rabu, dikumpulkan ke Ibu paling lambat hari Rabu. Nah, untuk kelas lain diharapkan dikumpulkannya hari Minggu paling lambat. Nah, untuk absensinya dimohon absensinya sampai nanti malam ya. Setiap kelas juga sampai nanti malam. Jadi
Kalau besoknya udah Ibu anggap nggak masuk. Terima kasih untuk hari ini. Sekian. Kalau mau kalau mau pergi-pergi, dimohon untuk memakai masker ya, karena masih PPKM dan corona masih meningkat, jadi harus pakai masker. Tapi kalau bisa jangan keluar-keluar terlebih dahulu. Nah, yuk. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.